wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Al-Mu'minun Kota Malang rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengikuti salat berjamaah subuh di Ahad pagi ini. Kemudian kita duduk untuk thalabul ilmi, untuk menimba ilmu, mencari ilmu agama Islam sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di masjid yang kita cintai bersama ini, di rumah di antara rumah-rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dicatat oleh Allah taala, dicatat oleh malaikat-malaikatnya sebagai amal saleh yang kita harapkan bersama kelak pada hari kiamat. Amal saleh kita itu akan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab Asbabu Dukhulil Jannati, sebab-sebab seseorang dimudahkan untuk masuk ke dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang keenam di halaman ke-8, as-sadisu adalah salatul mar'ati wa shaumuha wa hifdzu farjiha wa ta'atu zawjiha. Salatnya seorang wanita dilanjutkan dengan puasa Ramadannya dan penjagaannya dia terhadap kemaluan dan kehormatannya, dan taatnya seorang wanita kepada suaminya. Ini menjadi sebab wanita tersebut dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis an Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita simak sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, seorang yang kita ikuti ajarannya, seorang menjadi uswah hasanah, teladan yang baik bagi kita, yang wajib setiap muslim mempelajari dan mengenal pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam jika betul-betul dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Beliau bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," apabila seorang wanita
mendirikan salat 5 waktu yang diwajibkan kepadanya. Wa shamat syahraha, dan dia kerjakan puasa Ramadan di bulan Ramadan yang diwajibkan kepadanya. Wa hafizat farjaha, yang ketiga, dan dia menjaga memelihara kemaluan dan kehormatannya. Kemudian yang keempat, wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya. Qila laha, kelak pada hari kiamat malaikat akan mengatakan kepadanya, udkhulil jannata, masuklah engkau wahai wanita yang selama hidup di dunia mendirikan salat, berpuasa Ramadan, menjaga dan melihara kehormatan dan kemaluannya, dan mentaati suaminya, ke dalam jannah. Jadi mudah ini bagi para ibu, para jemaah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salat 5 waktu dikerjakan dengan baik sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian puasa syahr Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Di sini Nabi tidak menyebutkan salat-salat sunnah para jemaah. Dan Nabi juga tidak menyebutkan puasa-puasa sunnah. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian menjaga, memelihara kemaluannya, kehormatannya. Yang keempat, mentaati suaminya. Maka kelak pada hari kiamat akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannata, masuklah anda ke dalam surga, ke dalam jannah. Min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga mana saja yang kamu inginkan. Pintu surga jumlahnya ada 8. Disuruh wanita yang betul-betul mau melaksanakan 4 perkara ini, salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, diperintahkan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Subhanallah. Ini adalah fadilah yang besar yang Allah berikan kepada wanita-wanita muslimah, mukminah, dimanapun mereka hidup dan berada. Siapapun mereka, apapun kedudukannya, maka diberi karunia yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya adalah kemudahan Islam para jemaah. Artinya, jika ada kaum wanita yang menjadi penghuni an-nar, naudzubillah min dzalik, berarti mereka tidak bagus dalam melaksanakan 4 perkara ini. Kalau sampai ada wanita yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, berarti keempat perkara ini tidak dikerjakannya dengan bagus. Apabila keempatnya dilakukan dengan bagus, fa insyaallah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan dimasukkan oleh Allah taala ke dalam surga. Kalau bapak-bapak bagaimana? Lebih berat yang dituntut. Banyak tuntutannya para jemaah. Jadi laki-laki itu berat para jemaah. Mulai kecil sudah dipotong kemaluannya, disunat para jemaah. Sudah berat. Nanti dewasa menikah harus membiayai dan menafkahi anak istrinya. Dan dia harus bertanggung jawab. Kalau ada anggota keluarganya yang tidak sholat, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Warrajulu ra'in, dan seorang suami adalah pemimpin, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Dia akan ditanya tentang anggota keluarganya. Maka dari itu para jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ibu-ibu bersyukur. Mudah bagi para ibu, para wanita untuk masuk surga. Kerjakan 4 ini dengan baik, fa insyaallah dijamin surga. Lantas kenapa kita mengerjakan amalan yang lain? Supaya tingkatan surganya tetap semakin apa? Tinggi. Supaya derajatnya semakin baik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin dimasukkan surga Al-Firdaus, surga tertinggi, terluas dan termulia. Hadis ini pada jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, rawahu Ahmadu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis nomor 1661. Dan perawi hadis yang mulia tadi, nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Auf. Beliau adalah huwa Abdurrahman ibnu Auf al-Qurashi az-Zuhri. Abdurrahman bin Auf ini seorang sahabat dari suku Quraisy radhiyallahu anhu. Sahabiyun, seorang sahabat.
di mana beliau dilahirkan wulida sanata 43 qabla al-hijrah di Makkah. Beliau dilahirkan pada tahun 43 sebelum Hijriah di Makkah. Jadi usianya ini hampir sebaya dengan Umar bin Khattab. Sebaya dengan Umar bin Khattab, tapi lebih tua beliau 3 tahun. Karena Umar dilahirkan pada tahun 40 sebelum Hijriah. Beliau 43 sebelum Hijriah. Jadi lebih sepuh 3 tahun dibandingkan Umar bin Khattab. Wa tuwfiya, dan beliau meninggal dunia sanata 32 Hijriyah pada tahun 32 Hijriah bil Baqi al-Madinah. Jadi meninggal di kota Madinah dan dikuburkan di Maqbarah kuburan Al-Baqi. Ini siapa? Abdurrahman bin Auf. Dan ulama-ulama saya catatkan di sini mencatat bahwasanya beliau ini minas sabiqinal awwalin. Beliau termasuk yang awal-awal terdahulu dan pertama-tama masuk ke dalam agama Islam. Bahkan beliau ini wa minal mubasysyirina bil jannah. Termasuk salah satu dari 10 orang sahabat yang namanya sudah disebutkan oleh Rasulullah, diberi kabar gembira bahwa beliau dijamin masuk surga. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Dan beliau orang kaya, bukan orang miskin beliau ini. Saudara kaya di Madinah. Ketika datang di Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, dan beliau ditawari harta oleh saudaranya kaum Ansar. Beliau menolak. Beliau hanya mengatakan, dulluni ala suq. Tunjukkan saja saya pasar. Pebisnis itu para jemaah, walaupun tidak bawa uang, di mana saja bisa hidup. Tapi kalau mental-mental pengemis, walaupun bawa uang, di mana saja dia apa? Minta-minta. Mohon maaf ini tidak nyinggung ini ya. Maka kaum muslimin harus bermental apa? Bisnis. Kita sering para jemaah mengeluh, berkeluh kesah, dan ini sering kita dengar. Maka kita kaji ini, mumpung kita membahas sedikit Abdurrahman bin Auf. Berkeluh kesah kenapa? Ekonomi kenapa dikuasai orang non-muslim? Lah kita kenapa tidur? Kita ini sudah lama tidur para jemaah, tertidur. Tidak sadarkan diri. Kalau ekonomi kita sudah dikuasai oleh non-muslim. Harus bangkit, anak-anak muda. Apakah kemudian semuanya jadi pebisnis? Tidak. Tapi siapa yang jadi dokter, dia kan bisa bisnis. Siapa yang jadi guru, dia bisa bisnis. Apalagi sekarang bisnis dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipermudah para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pelatihan-pelatihan bisnis itu diadakan di mana-mana. Tinggal ikut kemudian action. Tahu action para jamaah? Praktek. Bisnis itu yang penting adalah bukan teori. Praktek pada jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai action. Dan jangan takut pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan tahu Rocket Chicken? Saya tidak sedang promosi ini. Enggak apa-apa sebut nama ini, tapi pemiliknya muslim ini. Rocket Chicken, tahu Rocket Chicken? Namanya sih Rocket itu. Itu loh, apa namanya? Gerai untuk apa ayam Kentucky, ayam apa itu? Ayam crispy itu. Itu pemiliknya dulunya adalah tukang sapunya apa namanya KFC. Jadi tukang sapunya. Dia bukan apa tukang masaknya atau ahli apa namanya resepnya, bukan. Tukang sapunya. Entah dari mana beliau mengetahui resepnya. Kemudian resepnya ini di ATM, diamati, tiru dan modifikasi, tambah sana sini dicoba, percobaan dan seterusnya. Akhirnya beliau ini buka gerai dan rame, buka lagi. Sekarang beliau punya program di setiap kota di Indonesia ini harus sudah ada Rocket Chicken. Masya Allah. Hampir di setiap kota para jamaah itu sudah ada Rocket Chicken. Atau di Malang sudah ada apa belum para jamaah? Hampir di semua kota. Dan ini adalah kesungguhan seorang yang dulu asalnya tukang sapu para jamaah. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk supaya bisa buka di kota-kota besar di seluruh Indonesia, dia murahkan waralabanya. Franchise-nya ini dimurahkan. Hanya 20 juta bisa buka para jemaah. Punya uang 20 juta, setorkan ke sana, nanti sewa kios, perbaiki, dihias kiosnya, dibuka. Masya Allah. Inilah para jemaah tipe pebisnis. Dan ini ada pada pribadi sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan jangan dikira penduduk surga itu didominasi hanya oleh orang-orang miskin. Memang mayoritasnya orang-orang miskin, tapi orang-orang kaya semisal Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan juga dijamin masuk surga. Asalkan tidak menggunakan kekayaannya untuk berbuat maksiat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wa ardahu. Dan hadis ini adalah hadis yang agung. Mari para jamaah, khususnya para ibu dan bagi bapak-bapak, ajaklah istrinya, putri-putrinya untuk senantiasa menjaga sholat, kemudian berpuasa Ramadan. Ibu-ibu yang masih punya hutang puasa Ramadan segera dilunasi, segera berpuasa, membayar kekurangannya, kemudian menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya. Pulang dari sini yang biasa agak cerewet dengan suaminya mulai berkurang cerewetnya, insyaallah. Ahlul jannah berjamaah. Penduduk surga itu tidak berani dengan suami. Rasulullah SAW mengatakan, seandainya aku diperkenankan oleh Allah Ta'ala untuk menyuruh seseorang bersujud kepada orang lain, aku akan suruh wanita bersujud kepada suaminya. Para ulama mengatakan, ini menunjukkan betapa besarnya haknya suami di hadapan istrinya. Kalau seandainya boleh, Rasulullah menyuruh manusia sujud kepada yang lain, akan disuruh para istri bersujud kepada suaminya. Maka dari itu para jemaah, pulang dari sini ibu, misalnya ibu ada yang rawuh hari ini, suaminya belum kerasa rawuh, tidak apa-apa, tapi mau berangkat tuh dipamiti. Ustadz, suami saya kalau saya pamiti marah karena belum biasa sholat subuh. Ya pamitnya malam hari pamit. Pak, besok saya mau ngaji, Pak. Tolong diridhoi. Dekat aja nggak safar, Pak. Di sini Al-Mu'minun ada pengajian. Sampaikan demikian. Carilah ridho suami. Kalau anak, carilah ridho ibu dan ayah. Insya Allah itu berkah, Pak. Betul. Kalau seorang istri cari ridhonya suami, berkah. Seorang anak cari ridhonya orang tuanya, berkah, Pak. Bapak-bapak yang masih punya orang tua, cari ridhonya orang tua. Saya alhamdulillah para jamaah dididik di pesantren dulu, setiap pergi pamit orang tua. Dan alhamdulillah setiap saya pamit, saya cium tangan ibu saya pamit dengan bahasa Jawa yang halus, saya pergi. Dan di perjalanan itu ditanya saja, "Le, wis teko sampean?" "Sampun Bu, sampun dugi." "Wis nang bubuk ojo bengi-bengi." Masya Allah. Itulah orang tua. Walaupun kita sudah umur 46 tahun masih diangen-angeni berjamaah. Masya Allah, itulah orang tua. Cari ridhonya orang tua akan bahagia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada jangan pernah ada dalam kamus hidup kita benci dengan orang tua. Kita benci dengan mertua kita para jemaah. Bahkan seorang ibu disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad oleh Rasulullah SAW disebutkan bahwa ibu itu adalah babul jannah, pintu surganya seseorang. Seorang tidak akan masuk surga kalau dia merusak pintunya para jemaah. Kalau dia tidak membuka pintunya dengan baik. Maka dari itu ini nasihat yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipun amalkan nggih Ibu nggih? Insyaallah nggih. Insyaallah. Pulang dari sini menjaga salat 5 waktu, puasa Ramadan yang masih punya hutang segera dibayar, kemudian menjaga kehormatan, tidak bermudah-mudah dengan laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian mentaati suaminya. Fa insyaallah dijamin oleh Allah taala dimasukkan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi pembahasan yang keberapa para jemaah? Yang ke-6. Ada berapa amalan yang dikerjakan oleh ibu sehingga ibu-ibu dijamin masuk surga? 4. Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, memelihara kehormatannya. Yang keempat, mentaati suaminya. Masya Allah. Taib. Kenapa kok tidak disebut yang keempat mentaati Allah? Ya sudah tadi sholat mentaati Allah ya. Dan mana Rasul? Mentaati Allah itu sama dengan mentaati Rasul. Orang tidak mau sholat itu sebenarnya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebab yang menyuruh kita sholat bukan hanya Allah, tapi juga Rasulullah. Nah, tinggal wanita itu disuruh mentaati suaminya. Kalau bapak-bapak, para suami, kalau masih punya orang tua, disuruh mentaati orang tuanya. Setelah taat kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Bukan disuruh mentaati istrinya. Jelas ini para jemaah? Insya Allah ya. Kemudian yang ketujuh, as-sabi', sebab yang ketujuh yang memudahkan seorang hamba muslim dan muslimah masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala adalah kathratus sujud. Seorang itu banyak bersujud. Siapa yang banyak bersujud, maka dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kathratus sujud di sini yang dimaksud kathratus shalah. Banyak mengerjakan sholat. Jadi bukan sujud tapi nggak sholat, bukan. Memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sholat. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
an Rabi'ata ibni Ka'b bin al-Aslami, dari sahabat yang mulia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu beliau berkata, kuntu abitu, aku pernah bermalam ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Rabi'ah itu kalau di Arab di zaman Nabi dan sampai sekarang ini nama laki-laki para jemaah. Rabi'ah itu nama laki-laki. Jadi yang sudah terlanjur ya enggak apa-apa. Biasanya di Indonesia Rabi'ah itu nama perempuan. Saya punya teman namanya Rabi'ah dan itu perempuan semuanya, teman-teman saya. Baik. Jadi kalau di Arab nama Rabi'ah itu laki-laki. Mohon tidak ada yang tersinggung ini. Kita nyampaikan faktanya supaya nanti tidak digunakan lagi ya. Seperti Maisarah itu laki-laki. Salamah itu laki-laki. Ustaz, kalau Salamah laki-laki, yang perempuan apa? Salma. Kalau perempuan Salma. Kalau laki-laki Salamah, Salim, Salim, Sulaim, Sulaiman, Salman. Itu laki-laki semuanya. Tapi kalau Salma itu khusus nama perempuan. Thayyib. Dan kita jangan takut ya, namanya sama dengan tetangga atau dengan jamaah pengajian atau jamaah masjid. Itu bapak sudah ngasih nama anak perempuannya Fatimah. Saya tak ganti selain Fatimah. Akhirnya nyari ganti keliru berjamaah. Kalau mau cari ganti atau nama lain, hendaknya konsultasi dengan para ahlinya, para kiai kita, ustadz kita, khususnya yang pandai bahasa Arab supaya tidak salah memberikan nama. Thayyib. Rabi'ah itu kalau ditinjau dari artinya itu semi ya. Semi. Jadi karena Rabi itu musim apa? Semi. Dan banyak di Arab itu laki-laki namanya Rabi atau Rubayyi atau Rabi'ah. Radhiyallahu anhu beliau berkata, qal kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah suatu hari bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menginap menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu, maka aku menemui beliau, mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Biwadu'ihi, membawakan air wudunya Nabi. Wa hajatihi, dan membawakan kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat itu para jamaah, kita ini jauh, ya Allah para sahabat itu. Jadi takzimnya, penghormatannya kepada Nabi itu tidak ada manusia di zaman ini yang mengalahkan takzimnya para sahabat. Sahabat itu kalau Nabi berbicara itu diam, tidak ada yang berani bergerak atau berbicara. Bahkan seakan-akan di atas kepala mereka itu ada apa? Burung, saking antengnya. Kalau di atas kepala ada burung, kita nggak berani bergerak. Kalau bergerak dia akan apa? Terbang. Itulah para sahabat Nabi SAW. Dan mereka rata-rata tidak berani menatap wajah Rasulullah SAW. Apakah panjenengan tidak boleh menatap wajah saya? Boleh. Saya bukan Nabi. Jadi boleh. Nah, tapi jangan saya dipelototi Pak. Takut Pak. Wong Malang kereng-kereng ya. Dipelototi saya. Takut Pak. Jangan. Jadi beliau ini melayani, berkhidmah, melayani Rasulullah SAW. Tahu kebutuhan Rasulullah itu kalau menjelang fajar itu apa? Berwudu, dicarikan air wudu. Dahulu belum seperti sekarang para jamaah. Air melimpah di mana-mana. Kemudian hamamat, kamar mandi ada dan bagus, luas dan seterusnya. Dahulu harus cari air yang digunakan untuk berwudu. Maka beliau melayani Rasulullah membawakan air wudunya. Wudu itu air wudu. Kalau wudu itu perbuatannya. Kemudian membawakan kebutuhan Nabi SAW. Apa biasanya? Kayu siwak yang dipakai oleh Nabi SAW untuk apa? Bersiwak. Kalau beliau selesai buang hajat dibawakan batu. Dulu belum ada sabun, ya. Bawa batu, cari batu. Pernah Rasulullah dibawakan 3. Ternyata salah satunya bukan batu, kotoran yang sudah kering. Di Arab itu kotoran kalau sudah kering seperti batu. Gak usah kotoran ya. Panjenengan punya roti lah, sudah pernah umroh atau haji. Punya roti, coba letakkan di luar. Beli roti pagi hari, masih empuk. Keluarkan dari apa? Plastiknya, taruh di luar. Yang tidak ada AC-nya. Sebentar sudah apa? Kering. Ketek-ketek ini sudah seperti batu bata. Sampai seperti itu. Jadi di sana kadang-kadang disangka batu ternyata adalah kotoran yang sudah mengering. Faqala li, maka setelah
sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu ini melayani Rasulullah SAW, berkhidmah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepadanya, faqala li sal, mintalah kamu, ayo minta, kamu pengen apa, aku akan beri. Fakultu, maka aku berkata kepada Nabi, aku matur kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, as'alu murafaqataka fil jannah. As'alu, aku memohon ya Rasulullah, aku meminta murafaqataka, aku bisa menjadi teman, menemani dirimu fil jannah, di surga. Kira-kira para jamaah, ya, ini permintaan agung atau agung, para? Sangat besar sekali permintaan ini. Sangat besar sekali. Kenapa sangat besar sekali? Karena permintaan ini bukan permintaan duniawi, para jemaah. Dan nanti akan saya kaji sedikit apa rahasia di balik minta surga. Panjenengan misalnya kepada Allah di sini minta surga terus, doanya itu enggak ada yang lain, sudah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Begitu terus kemudian selesai pulang. Tidak ada diminta dari harta, umur, kesehatan, tidak ada. Itu ada rahasianya nantinya. Kenapa sahabat yang mulia ini minta jannah? Kira-kira rahasianya apa? Tunggu dulu saya baca hadisnya. Insya Allah saya jelaskan kalau saya tidak lupa rahasianya. Taib. Faqala, maka Nabi bertanya kembali. Beliau bertanya kembali, awa ghaira dzalik? Awa ghaira dzalik? Apakah ada selain itu, wahai Rabi'ah? Masa cuma minta bisa menemaniku di surga saja? Tidak ada permintaan yang lain, misalnya minta apa? Bajunya Rasulullah, ataukah apanya Rasulullah, surbanya Rasulullah. Maka dia mengatakan, fakultu, aku berkata, huwa dzak, itu saja ya Rasulullah. Huwa dzak, hanya itu yang aku minta. Qal, maka Nabi bersabda, fa'inni, kalau kamu minta bisa menemani diriku di surga, fa'inni, maka bantulah aku, ala nafsika, atas dirimu, bikathratis sujud, dengan engkau memperbanyak sujud. Jadi siapa yang ingin masuk surga dan nanti berjumpa dengan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi berpesan agar memperbanyak apa para jemaah? Sujud. Perbanyak sujud para jemaah. Salat kita kira-kira berapa sehari semalam para jemaah? Coba dihitung ya. Salat wajibnya berapa? 17 rakaat. Salat wajibnya. Kemudian rawatibnya boleh 10, boleh 12. Rawatib yang mengiringi salat wajibnya. Salat fardu, masyaallah. Maturun. Silakan, masyaallah. Jazakumullah khairan. Sampun wonten, masyaallah. Ini disediani 6 suruh minum semua ini. Saya masukkan tas semua nanti soal. Ya Allah ya Rabb, masyaallah. Ini berarti takmir al mukminun ini baik sekali, masyaallah. Saya pernah ngaji gak ngumpi ini, piye iki? Terus ditanya ibu saya, lah kok saya jujur, dimarahi saya, "Jok ngaji rono neh." Astagfirullah. Tantangan dai ya gitu, teman. Tantangan itu. Ada dai itu meninggal gara-gara belum makan. Jadi datang itu oleh takmirnya nggak ditanya sudah makan atau belum. Belum makan, zaman dahulu ini, zaman mbah saya. Ceramah jam 11 malam. Akhirnya jatuh di podium, ternyata belum makan. Ya kadang siang itu belum makan, dai itu keliling-keliling lupa makan. Ya qadarullah, itu sudah ditakdirkan Allah meninggal di tempat ceramahnya, Masya Allah. Taib, para jemaah. Disuruh memperbanyak sujud. Apa rahasia permintaan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami kepada Nabi SAW? Para jemaah, saya tanya. Kalau seorang itu dimasukkan surga, di antara syarat-syarat masuk surga apa? Di antara syarat-syaratnya kemarin, sebab-sebabnya apa? Bertakwa. Ya. Jadi penduduk surga itu ahlut takwa. Mereka adalah al-muttaqin. Masih ingat dalil yang sudah kita bacakan? Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surat ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jelas di sini Allah mengatakan demikian. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan jannah surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan, disediakan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa. Saya tanya sekarang, orang bertakwa, apakah dia hanya diberi surga atau di dunia ini banyak janji yang dijanjikan kepada mereka? Saya tanya, hanya diberi surga saja atau di dunia juga diberi kebahagiaan oleh Allah? Jaminannya banyak bagi mereka-mereka yang bertakwa. Nanti dibaca surah At-Tolak, surat nomor 65, ayat 2 dan 3.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk orang bertakwa itu jalan keluar. Solusi sudah kita kaji kemarin. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki dia dari arah yang tidak pernah dia sangka dan duga sebelumnya. Dan ini banyak para jamaah fadilah bagi ketakwaan. Sehingga permintaan surga ini ibaratnya begini. Meminta satu hal tapi yang lain itu katut. Paham para jemaah? Seperti begini. Ada pengusaha kaya datang ke masjid ini. Kemudian menawarkan kepada anak-anak muda. Ayo anak-anak muda minta apa? Motor, mobil, minta apa? Minta uang, saya kirim ke rekening kamu misalnya. Anak-anak muda di masjid ini. Dia ingin sedekah kepada anak-anak muda. Pengusaha kaya datang ke masjid ini misalnya. Bisa jadi? Bisa. Datang ke sini. Kemudian satu anak muda, Pak, saya nggak usah diberi sepeda motor, mobil, kasih pekerjaan saya. Saya kerja di tempat Bapak, nggak apa-apa, dari apa office boy, cleaning service lah, apa, OB atau apa, atau hari satpam. Saya ingin pekerjaan, saya nggak punya pekerjaan Pak. Saya nggak mau motor saya ingin kerjaan. Yang lainnya diberi motor, mobil dikasih semuanya. Kira-kira mana permintaan yang mencakup semuanya pada siapa? Pekerjaan, motor nanti habis uangnya. Mungkin dijual motornya kalau nggak punya uang. Sedangkan dia belum punya pekerjaan, mobil pun demikian. Tapi kalau minta pekerjaan, dia nanti bisa beli motor, bisa beli kendaraan roda 5. Hah? Roda berapa Pak? Mobil itu? 5 atau 4? Jujur loh ya. Ada yang 4, tapi tuku dewe sarepe. Roda 5 toh? Tapi yang dipasang 4. Nah, ini kita ngomong jujur. Sama nggak jujur roda 4? Roda 5, rodanya 5 yang dipasang 4. Oh ya. Para jamaah rahmatullah taala. Perbanyak sujud. Perbanyak sujud. Dan kalau minta kepada Allah, dan saya sering dulu dipesan oleh para kiai dulu. Kiai dulu itu cerdas-cerdas para jamaah. Cuma kita kan sering menghina mereka. Katanya orang desa, orang kiai kampung. Mereka itu banyak minta surga. Ternyata rahasianya di sini. Kalau orang minta surga, pasti oleh Allah diberi hidayah menjadi orang yang bertakwa. Jika takwa, dunia yang dicukupi apa tidak oleh Allah? Dicukupi. Itu rahasianya di situ. Rahasia itu para jemaah rahmati Allah taala. Orang yang minta surga itu betul-betul akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicoba nanti. Terutama adik-adik saya ya, yang baru menikah atau yang belum menikah, yang jomblo, ada yang jomblo di sini. Jangan lama menjomblo. Jadi jangan lama menjomblo. Jadi segera menikah. Dan jangan takut rezekinya Allah. Nanti doanya saya ajari setelah baca sholawat, pujian kepada Allah. Ya, baca sholawat, baca Al-Fatihah. Jadi sebenarnya Al-Fatihah itu dibaca di awal doa. Silakan dibaca di buku doa yang ditulis oleh Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Penulisnya Hisnul Muslim. Setelah sholawat, bagus setelah itu Al-Fatihah baru berdoa. Coba baca Allahumma inna nas'alukal jannah. Yang bagus lagi Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Diulang-ulang itu. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungi, jauhkan kami dari siksa neraka. Insya Allah walaupun tidak minta yang lain, diberi yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu para jemaah. Sama dengan orang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak minta sehat ya, diberi kesehatan. Kenapa? Karena kesehatan itu kebaikan di dunia. Hasanah di dunia, ya enggak? Rezeki itu hasanah di dunia. Istri atau suami hasanah di dunia. Sampai nantem doa itu aja sudah. Minta surga, kemudian Robbana atina sabu jagat. Fa insyaallah, tidak hafal doa yang lain enggak apa-apa. Maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mudah para jemaah ya. Mudah. Tidak ada yang susah. Perawi hadis ini Ar-Rawi Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau adalah huwa Rabi'ah ibnu Ka'ab ibni Malik al-Aslami al-Ansari. Sehingga beliau adalah sahabat dari Ansar. Radhiyallahu anhu sahabiyun, seorang sahabat. Al-Muhaddits yang meriwayatkan hadis tadi adalah Imam Muslim dan hadisnya nomor 489. Siapa Imam Muslim? Huwa Abul Husain. Beliau adalah Abul Husain Muslim ibnu Hajjaj ibnul Hajjaj ibni Muslim al-Kushairi An-Naisaburi dari Naisabur rahimahullahu taala. Seorang ulama yang dilahirkan pada tahun 206 Hijriah di Naisabur dan wafat di tahun 261 Hijriah juga di Naisabur. Di usia berapa? 55 tahun. Imam Muslim wafat di usia 55 tahun.
Dan Imam Muslim ini seorang ahli hadis yang juga pernah berguru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Pernah berguru kepada Imam Al-Bukhari. Baik. Kita bacakan perkataan ulama tentang hadis tersebut. Yaqulul Imamun Nawawi. Berkata Imam An-Nawawi. Siapa An-Nawawi? Nanti akan disebutkan di bawah. Rahimahullahu ta'ala. Fihil hathu. Hadis itu berisi anjuran, motivasi. Ala kathrati sujud. Untuk memperbanyak sujud. Wat-targhibi fihi. Dan anjuran untuk kita dimotivasi banyak sujud. Jadi anjuran memperbanyak sujud dan motivasi terhadapnya. Wal muradu, dan yang dimaksudkan bihi adalah as-sujudu fis shalah. Yang dimaksudkan sujud di situ adalah memperbanyak sujud dalam salat. Jadi yang dimaksudkan adalah memperbanyak sujud dalam salat. Dan Al-Imam An-Nawawi, kita kenalan sebentar dengan beliau, huwa Muhyiddin. Beliau digelari Muhyiddin, seorang yang menghidupkan agama. Karena beliau ini ulama ahlu sunnah yang betul-betul getol memperjuangkan Islam, membela sunnah beliau. Padahal di masanya sudah banyak bid'ah-bid'ah, kesyirikan. Beliau teguh di atas tauhid dan sunnah. Kunyahnya Abu Zakaria. Padahal beliau ini sampai meninggal masih bujang, belum menikah. Karena meninggalnya di usia muda beliau. Tapi beliau sudah punya kunyah Abu Zakaria. Namanya Yahya Ibnu Syaraf Ibni Murri An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Seorang ulama bermadzhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi walaupun beliau mengikuti madzhab Syafi'i, beliau terkadang menyelisih pendapat imamnya. Pendapat apa? Imam Asy-Syafi'i. Karena beliau itu bukan ulama yang taklid, muqallid, tapi beliau adalah ulama muhakkik namanya. Ulama pentahkik, peneliti. Sehingga beliau dikenal tidak fanatik dengan madhab Syafi'i, walaupun beliau mengikuti jalan pemahamannya madhab Syafi'i, dan ini bagus. Jadi belajar melalui satu madhab itu bagus. Kalau belajar sendiri tanpa guru tidak bagus. Tapi beliau tidak fanatik. Ketika ada pendapat dari imamnya yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, beliau lebih memilih Al-Quran dan Sunnah, dan itulah pesannya Imam Asy-Syafi'i. Idza shahhal haditsu, apabila datang hadis yang sahih, maka fahuwa madhabi, maka itulah pendapatku. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah lahir pada tahun 631 Hijriah di daerah Nawa di negeri Asy-Syam. Nawa itu di negeri Syam, Damaskus sana. Kemudian meninggal pada tahun 676 di usia 45 tahun. Jadi wafat di usia 45 tahun. Saya sekarang 46, berarti ya masih ganteng ya. Kalau 45 itu masih ganteng berarti. Dan biasanya ganteng-gantengnya bapak itu 30 sampai 40. Lek 60 ya begitulah ya, insyaallah. Walaupun dulu ganteng, kalau 60 ya sudah begitulah. Thayyib. Jadi Imam Nawawi masih ganteng dan beliau masih bujangan, sampai wafatnya masih bujang. Bukan sengaja membujang para jemaah. Jangan menuduh ulama demikian. Karena di zaman dahulu masih banyak peperangan. Banyak ulama itu yang perang enggak pernah pulang, akhirnya meninggal. Jadi masih bujang para jemaah. Ikut berperang membela agama Allah, sehingga meninggal masih bujang, belum sempat menikah. Bukan tidak ingin menikah, tapi memang kehendak Allah demikian. Dan beliau juga meninggal di kota Nawa. Beliau ini muhaddits, ahli hadis. Dan beliau faqih, ahli fikih. Tidak ada yang tidak kenal orang Islam ya, yang pernah ngaji, tidak ada yang tidak kenal dengan Imam Nawawi. Ulama besar ini para jemaah. Kitabnya Riyadhus Shalihin ini kitab yang paling populer di dunia. Tidak ada orang tidak kenal kitab Riyadhus Shalihin. Hampir masjid-masjid ada kajian kitab ini, Riyadhus Shalihin, Masya Allah. Dan kalau kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, disitulah kita tahu kedalaman ilmunya beliau. Dulu belum ada Google, Pak. Kalau sekarang kan saya nulis kitab, kalau nggak punya kitab tinggal tak muncul itu hadis-hadis Rasulullah ya, ayat-ayat muncul, syarah hadisnya muncul, tafsirnya muncul. Dahulu para jemaah tidak seperti itu. Dan dahulu kurang alat untuk menulis. Jadi semua itu harus dihafal lebih dahulu, baru kemudian dicatat. Baik. Para jemaah rahmat Allah Ta'ala, pelajaran dari hadis tersebut yang pertama adalah al-khidmatu lil ulama. Hendaknya kita berkhidmah kepada ulama kita. Kenapa kita disuruh dalam Islam melayani ulama? Sebagaimana Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami melayani ahli ilmu. Siapa ahli ilmu di zaman itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli ilmu itu para jemaah walaupun masih muda tidak boleh diremehkan. Karena hidupnya digunakan untuk ilmu,
untuk mempelajari ilmu, untuk mengajarkan ilmu, untuk meneliti ilmu, untuk mengoreksi ilmu dan seterusnya. Habis hidupnya untuk agamanya. Maka kita harus memuliakan mereka para jemaah. Ya rahmati Allah Ta'ala. Kalau antum mendengar di sekitar antum sini ada ustadz-ustadz yang sakit, tidak punya biaya rumah sakit, kita patungan. Kita bawa ke rumah sakit. Jadi karena ahli ilmu itu demikian, harus dilayani para jemaah. Ya rahmati Allah Ta'ala. Kenapa? Karena orang tua itu juga termasuk orang yang harus dilayani. Tapi orang tua itu terkadang hanya memperhatikan sisi duniawi kita. Tapi kalau ulama itu memperhatikan dan menjaga duniawi dan ukhrawi kita. Ulama itu menyelamatkan dunia kita dan menyelamatkan kehidupan akhirat kita dengan membimbing kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jasanya besar para jemaah. Benar. Kalau tidak ada ulama, Allah akan menimpakan siksaan itu bertubi-tubi kepada satu bangsa. Dengan adanya ulama yang masih beristighfar, menjaga sholatnya, beribadah di malam hari, sholat malam, berzikir kepada Allah, memperbanyak mengkaji ilmu, Allah tidak menyegerakan siksanya kepada hamba-hambanya. Makanya hilangnya ulama itu hilangnya keberkahan para jemaah. Hilangnya ulama, wafatnya ulama itu wafatnya keberkahan, hilangnya keberkahan. Ilmu itu hilang dengan wafatnya para ulama. Bayangkan para jemaah, sekarang ulama ya, usia 60 tahun meninggal. Itu hidupnya sejak beliau bisa membaca sampai meninggal itu untuk ilmu. Bayangkan. Siapa yang sanggup demikian? Ada di antara kita yang sanggup sehari membaca kitab 4 jam aja. Siapa yang sanggup para jemaah? 4 jam. Ulama-ulama guru-guru saya sehari lebih dari 5 jam membaca kitab. Membaca, mengajar. Itu kalau plus mengajarnya nggak tahu berapa. Membacanya itu banyak. Maka dari itu hendaknya kita menghormati guru-guru kita. Ini pelajaran dari hadis tersebut. Kemudian pelajaran kedua, sahabat tadi meminta su'alu a'dhamin ni'am, meminta sebesar-besar nikmat fil jannah, yaitu di surga. Apa itu? Huwa murafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian pembahasan yang berikutnya pada jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsaminu, sebab yang ke-8 yang memudahkan seorang dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab ini sebenarnya semua amalan dalam Islam, perintah maupun anjuran itu sebab masuk surga. Tapi terkadang di nasnya tidak sebutkan kata-kata jannah. Tapi di sini dipilihkan ayat dan hadis yang di dalam redaksi ayat maupun hadisnya disebutkan kata-kata apa? Al-jannah, surga. Sehingga lebih memantapkan diri kita para jemaah. Taib, disebutkan dalam hadis yang ke-8, sebab masuk surga adalah al-muhafadhatu ala sholatir ratibah, menjaga dan memelihara sholat rawatib. Sholat rawatib itu apa? Sholat-sholat yang mengiringi sholat fardu. Terkadang qobliyah dilaksanakan sebelum sholat fardu, kadang-kadang ba'diyah dikerjakan setelah sholat 5 waktu. Seperti apa? Sunnatul fajri, sunnah fajar yang tadi kita kerjakan insya Allah ya. Dan sunnah fajar itu yang paling utama dikerjakan di rumah kalau rumahnya dekat. Kalau jauh boleh dikerjakan di masjid. Kalau jauh boleh dikerjakan di masjid. Sebagian ulama kalau dia di masjid cukup 2 rakaat. Terus bagaimana dengan tahiyatul masjidnya? Langsung saja niatnya sunnatul fajri. Tahiyatul masjid sudah masuk di dalamnya. Sebab di zaman para salaf dahulu, di zaman Sa'id bin Al-Musayyab, beliau melarang sholat 4 rakaat menjelang subuh itu. Cukup 2 rakaat. Walaupun guru kami Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, beliau mengatakan boleh tahiyatul masjid dulu 2 rakaat baru sunnatul fajr. Tapi para salaf dahulu mengatakan langsung aja sunnatul fajr, tahiyatul masjid sudah dapat pahalanya karena itu masuk 2 rakaat yang dikerjakan sebelum duduk. Sudah paham para jemaah? Bukankah Rasulullah mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, jangan langsung duduk, hatta yusalli rakaatain, hingga dia salat 2 rakaat. Sedangkan salat sunnatul fajr tadi masuk salat 2 rakaat. Dan dulu zaman Nabi tidak ada penamaan tahiyatul masjid. Yang penting masuk masjid salat 2 rakaat. Jelas hadisnya? Kemudian tentang rakaatul fajr ini, Rasulullah bersabda, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar ini, 2 sunnah fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Kalau pahalanya diberikan di mana? Di dunia ini, kita tidak ada tempat untuk menyimpannya. Oleh karena itu, hikmah Allah pahalanya diberikan di mana? Di akhirat.
Sebab di dunia ini tidak akan bisa menampung pahala 2 rakaat sebelum fajar. Dikerjakan para jemaah, diusahakan dikerjakan. Dan orang yang mengerjakan ini pastilah dia sholat subuh. Ya, pastilah dia sholat subuh. Karena dikerjakan sebelum sholat subuh. Thaib. Kita baca hadisnya. An Ummi Habibah. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Para sudah sampai ini? Belum ya? Tidak boleh lihat jam loh ya. Pokoknya kula niku perjanjian pun kalau jamaah-jamaah teng pundi mawon. Kalau jamaah ada yang melirik jam dan saya tahu, saya panjangkan. Masa enggak mau pahala banyak? Ya. Loh orang-orang lho para jamaah di kafe-kafe itu anak-anak muda berjam-jam kuat ngaji. Kita ahlul iman enggak kuat ngaji lah. Ya ta? Berjam-jam kuat ngaji. Insyaallah lah. Baik. Kita ngaji yang panjang insyaallah nanti insyaallah. Jangan lihat jam loh ya. Kalau saya boleh lihat jam. Tayo kebablasan sampai saya seneng aku. Tadi kita mulai jam berapa? Selesai sholat subuh tadi jam berapa? Ada yang lihat jam tadi? Jam berapa? 4:45. Taib, santai saja. Taib. Jadi Rasulullah bersabda, yaqul. Kita simak berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya tidak capek insyaallah ya. Ngaji itu tidak ada kata capek berjamaah. Taib. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dibacakan hadis-hadis Nabi. Ini seakan-akan kita ini mendengar Rasulullah bersabda sendiri gitu loh. Rasanya Rasulullah kayak di hadapan kita mendengar sendiri hadis itu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man sallatnatai asrata raqatan." Barang siapa yang mengerjakan salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, sehari semalam, maka bunyalahu, akan dibangunkan untuknya bihinna, dengan sebab 12 rakaat yang dia kerjakan itu, baitun, sebuah rumah istana, fil jannah, di jannah, di surga. 12 rakaat itu apa para jemaah? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur sudah 6, 2 rakaat setelah duhur sudah berapa? 8, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, itu 12. Itu yang betul-betul muakkadah. Jadi sunnah muakkadah. Ada yang ghairu muakkadah, 2 rakaat sebelum maghrib, itu ghairu muakkadah. 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum setelah duhur. Itu yang ghairu muakkadah. Yang betul-betul sunnah muakkadah itu 10 atau 12. Di hadis ini 10. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor 728. Ar-rawiyatu, perawi hadis ini adalah seorang wanita, istri Nabi, Ummu Habibah, panggilannya, kunyahnya Ummu Habibah, ibundanya Habibah. Hiya ummul mukminin, beliau adalah ibundanya orang-orang beriman. Ummu Habibah namanya adalah Romlatu bintu Abi Sufyan. Romlah putrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan dulu belum masuk Islam, kemudian masuk Islam, sahabat Rasulullah SAW. Dan kisahnya panjang Abu Sufyan ini para jemaah. Taib. Bintu Abu Sufyan. Sakhr, nama Abu Sufyan adalah Sakhr ibn Umayyah. Jadi namanya Abu Sufyan adalah Sakhr bin Umayyah. Namanya Sakhr bin Umayyah. Tapi beliau radhiyallahu anhu, Abu Sufyan, lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Sufyan. Seperti Abu Hurairah banyak yang tidak kenal namanya. Abu Hurairah namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abu Bakar siapa namanya? Abdullah bin Uthman. Jadi Abu Bakar itu banyak yang tidak kenal namanya. Yang diketahui hanya kunyahnya saja. Taib. Beliau ini Al-Qurasyiyatu, bersuku Quraisy radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai Ummu Habibah dan ayahandanya Abu Sufyan masuk Islam. Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan tahun 35 sebelum Hijriah di Mekkah Al-Mukarramah dan wafat pada tahun 44 Hijriah di usia 79 tahun di Al-Madinah dan dikuburkan di Baqi'. Jadi Ummu Habibah dikuburkan di kuburan Al-Baqi'. Hadis yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Qol, Rasulullah bersabda, man thabara, barang siapa yang melazimi ala thintai asrata raqatan, mengerjakan 12 rakaat minas sunnati, dari amalan salat sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana rumah di surga. Hadisnya hampir sama ya dengan hadisnya siapa? Ummu Habibah. Aisyah juga istri Rasulullah, kunyahnya Ummu Abdillah. Padahal ibunda Aisyah sampai wafat tidak punya putra loh. Ibunda Aisyah sampai wafat tidak punya putra, tidak dikaruniai putra. Tapi beliau punya kunyah Ummu Abdillah, Aisyah ini radhiyallahu anha. Dan ibunda Aisyah ini termasuk tergolong seorang wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi satu-satunya wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah ibunda Aisyah. Dan satu-satunya istri Nabi yang dinikahi masih gadis. Yang lainnya sudah janda. Hadisnya 2210 hadis. Banyak sekali hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, 12 rakaat itu arba'a rakaatin, 4 rakaat qabla dhuhri, sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Berapa berarti? 6. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib berarti 8. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya 10. Wa raka'ataini qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh berarti 12. Hadisnya rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi. Hadis nomor 414. Wa sahhahahu al-Albani, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani fi Sahih at-Tirmidzi, dalam kitab Sahih at-Tirmidzi. Ar-rawiyatu, perawi wanita ini adalah Aisyah. Hiya ummul mukminin, beliau adalah ibunda orang-orang beriman. Kunyahnya Ummu Abdillah, ibundanya Abdullah. Namanya Aisyah As-Siddiqah, gelarnya As-Siddiqah, seorang wanita yang jujur, selalu membenarkan Nabi. Bintu Siddiq, anaknya, putrinya seorang laki-laki yang jujur dan selalu membenarkan Nabi. Abi Bakrin, namanya adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah. Namanya Abu Bakar Abdullah ibnu Abi Quhafah, dan Abu Quhafah namanya Uthman. At-Taimiyatu Al-Qurasyiyatu, beliau juga dari Quraisy. Radhiyallahu anhum, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir tahun 19 sebelum Hijriah di Makkah, wafat tahun 58 Hijriah, di usia 77 tahun di Al-Madinah, wafat di Madinah di usia 77 tahun, radhiyallahu taala anha. Ini istri-istri Nabi. Hadisnya sama ya, 12. Kita baca hadis yang berikutnya. Ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam asra rakaatin, 10 rakaat salat sunnah rawatib. Rinciannya 10 rakaat adalah 10 ya. Rakaataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. 4. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 6, ya ta? Kemudian wa raka'ataini ba'dal isya. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, ada tambahannya fi baitihi. 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Jadi Rasulullah kerjakan di mana? 2 rakaat setelah maghrib di rumah. Kemudian wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat setelah salat isya di rumahnya. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh 10. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis nomor 1126. Ar-rawi, perawinya adalah Ibnu Umar. Huwa Abu Abdurrahman. Beliau kunyahnya Abu Abdurrahman, ayahandanya Abdurrahman. Nama beliau Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab al-Adawi al-Qurashi, berkebangsaan Quraisy juga, sukunya Quraisy. Radhiyallahu anhuma. Sahabiyun, seorang sahabat. Beliau dilahirkan tahun 14 sebelum Hijriah di kota Makkah. Jadi ketika hijrah beliau masih usia 14 tahun, masih remaja. Kemudian wafat tahun 73 Hijriah di Makkah juga, di usia 87 tahun. Wafat di usia berapa? 87 tahun. Radhiyallahu anhuma. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis tersebut, kenapa Ibnu Umar meriwayatkan hanya 10 rakaat, sedangkan Ummu Habibah dan Aisyah 12 rakaat? Dijelaskan oleh para ulama, ada kemungkinan, ya,
anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma arafa asra raka'atin faqat. Bahwasanya Ibnu Umar hanya mengetahui 10 saja yang dilihat oleh beliau. Dilihat oleh Ibnu Umar hanya 10. Kemudian kemungkinan kedua, itu fi awalil amri, itu di awal ketika Islam baru-baru didakwahkan. Syuriat disyariatkan asru raka'atin 10 rakaat. Thumma syuriat, setelah itu disyariatkan ithnata asyara raka'atan. Kemudian disyariatkan 12 rakaat. Jadi awal-awalnya karena Islam itu bertahap, jadi bertahap. Awalnya sedikit, kemudian diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin sudah membaik dan menguat keimanan mereka, maka diperintahkan 12, bukan 10. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini beberapa pembahasan, ada 3 pembahasan yang bisa disampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Coba kita ulangi lagi. Untuk pembahasan yang ke-6, itu wanita-wanita muslimah dijamin masuk surga dengan mengerjakan 4 hal. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dan mentaati suami. Kemudian yang ke-7, amalan yang bisa memasukkan kita dengan mudah ke surga adalah memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak salat. Tentang ini para jemaah, Imam Ahmad bin Hanbal itu disebutkan salatnya sampai ratusan rakaat. Ada yang mengatakan 100 sampai 300 rakaat setiap harinya. Saya tadi mau ngitung lupa ya. Kalau 12 ini kan 12 ini rawatibnya yang mengiringi salat fardu. Fardunya berapa? 17 kan? 17 tambah 12 berapa? 29. Salat duhanya berapa? Duha itu yang sahih 2 sampai 8. Adapun duha sampai 12 hadisnya lemah. Katakanlah 8 saja. Kita ambil yang banyak, 8 duhanya. Berarti 29 tambah 8 37. 37 rakaat. Tambah 11 salat malam dengan witirnya, salat tahajud dengan witirnya, qiyamul lail. Berarti 37 berarti 48 rakaat. Ini salat yang jelas-jelas muakkadah. Kalau mau menambah yang ghairu muakkadah 2 rakaat sebelum maghrib, atau setiap selesai adzan itu ada sholat sunnah 2 rakaat itu. Antara adzan dan iqamah itu ada sholat sunnah 2 rakaat, non apa? Tahiyatul masjid, bukan tahiyatul masjid. Sekarang kalau tambah tahiyatul masjid, kita 5 kali ke masjid, berarti berapa? 10. 40 tadi berapa? 48 tambah 10, 58. Tambah 2 rakaat antara adzan dengan iqamah, kita kerjakan semuanya tiap hari misalnya. Berarti 68. Lah, kok bisa para ulama sampai 100, sampai 300? Itu sholat-sholat mutlak namanya. Boleh dikerjakan 2 rakaat di luar waktu-waktu yang terlarang. Misalnya pajarnya sudah duha. Duha maksimal 8, atau sebagian ulama berpendapat 12. Setelah itu sholatlah mutlak. 2 rakaat salam. Kalau tanya sholat apa? Sholat sunnah mutlak namanya. Itu ghairu muakkadah. Silakan dikerjakan. Kenapa para ulama sebanyak itu sholatnya? Ingin masuk surga, para jemaah. Ingin masuk surga, dan yakin persoalan hidup apapun sulitnya, apakah sakit, apakah kekurangan rezeki, apakah tidak punya pekerjaan, apakah belum dapat jodoh, coba perbanyak sholat, yakin para jemaah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau coba, mau praktek atau tidak. Kalau kita betul-betul mau praktek, silakan. Yang penghasilannya masih pas-pasan, perbanyak sholat. Selama ini kita sholatnya berapa rakaat? Belum sampai ratusan ya. Belum sampai kita ini. Sebagaimana para ulama. Belum sampai ratusan. Coba perbanyak sholat para jemaah. Fa insyaallah Allah akan cukupi kehidupan kita. Insyaallah jaminan bagi mereka-mereka yang mau bertakwa kepada Allah. Kemudian pembahasan yang ke-8 adalah menjaga dan memelihara sholat-sholat sunnah rawatib. 10 atau 12 rakaat. Sholat-sholat yang mengiringi sholat fardu. Mudah-mudahan bermanfaat para jemaah. Ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Takmir yang telah menyediakan waktunya. Mudah-mudahan beliau-beliau yang sudah berkhidmah untuk panjenengan diberi kesehatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Wildan yang senantiasa setia malam-malam menunggu saya ini. Beliau ini Masya Allah ini malam-malam menunggu saya. Kadang-kadang saya datangnya terlambat. Beliau sama putranya. Siapa namanya itu putranya Pak Wildan?
Abdullah, Masya Allah. Belum tidur ya, masih seger itu. Tadi malam nunggu saya, Masya Allah. Terima kasih ya, akhuna Abdullah. Dan semua bapak-bapak dan ibu-ibu. Jazakumullah khairan. Rawi pun. Yang rajin ngaji. Jadi kita berharap kita meninggal di pengajian. Bener. Husnul khotimah, Masya Allah. Kalau kita wafat di pengajian tiba-tiba ada. Beberapa jamaah itu di pengajian tiba-tiba wafat. Indah sekali wafat yang demikian. Insya Allah. Seorang itu yang punya kebiasaan baik akan diwafatkan di atas kebiasaannya. Man asya ala syai'in mata alaihi. Siapa yang hidup di atas kebiasaan, di atas sesuatu kebiasaan, maka dia akan diwafatkan di atas kebiasaannya itu. Saya punya guru, berjamaah. Guru saya itu rajin menjaga sholat duha. Wafatnya itu loh sebelum ngajar. Beliau dosen di IAIN Surabaya. Profesor Dr. Syekhul Hadi Purnomono, SHMA. Profesor Dr. Syekhul Hadi Permono beliau ini. Beliau pimpinan pondok pesantren di Surabaya. Wafatnya itu tidak ada yang tahu. Putrinya teman saya kuliah di IAIN Surabaya itu, kok abah belum keluar-keluar dari kamar. Ini jadwalnya ngajar di kampus. Dibuka kamarnya itu sujud loh, kok lama sekali. Ternyata sudah wafat, sujud berjamaah. Wafat. Diwafatkan oleh Allah dalam keadaan apa? Bersujud. Dan kita lihat kadang-kadang di YouTube, di Facebook itu, bapak sholat sunnah kemudian jatuh sujud ya. Ada yang sholat fardu kemudian jatuh sujud. Ada yang sholat Jumat kemudian jatuh sujud. Masya Allah. Ini luar biasa para jemaah. Diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kapan hari di Pakistan ada ulama ahlul hadis ya. Masya Allah. Sedang ceramah tiba-tiba apa? Langsung jatuh. Dan beberapa waktu yang lalu khutbah Jumat terus duduk. Kok lama kok muncul-muncul nggak kelihatan. Kadang-kadang kan ada ini, ada podiumnya yang besar ini ya. Podiumnya kan kelihatan. Kalau mimbar itu kan yang tangga tapi nggak kelihatan ini kelihatan nggak ada podiumnya. Ini ada podium nggak kelihatan. Ternyata ditengok oleh anak muda lewat muter dia sudah wafat. Ya Allah, wafat di antara dua khutbah. Indah sekali wafat demikian para jemaah. Insya Allah husnul khotimah. Karena wafat dalam keadaan beramal soleh. Dan kita ingin diwafatkan dalam keadaan beramal soleh. Entah sedang baca Quran, seperti Utsman bin Affan. Atau sedang sholat, sebagaimana para sahabat yang ditusuk ketika sholat. Dan seterusnya. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Dan saya terima kasih kepada yang menyediakan hidangan. Ini kayaknya tiap akad nanti hidangan ini ya. Masya Allah. Ini. Jadi saya nggak sempat kurus. Sampai diet tidak tahu iso ya. Atau saya dibungkuskan aja biar diet ya. Lah sing menggemukkan saya jamaah-jamaah ya. Lah masa setiap makan itu enggak ada sing amis-amisan. Mbok sekali-kali enggak usah amis-amisan lah para jamaah ya. Marai usate lemu ini. Terima kasih banyak yang susah payah menyediakan hidangannya. Mudah-mudahan yang berinfak, yang bersedekah dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan di dunia maupun di akhirat. Syukran katsiran. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi suruk jam berapa Pak?